apakah mujizat masih terjadi pada hari ini? Nah, saudara, ini adalah satu pertanyaan yang baik dan seringkali memang diperdebatkan. Tetapi pertama-tama, saya ingin bertanya, apa sih itu mujizat? Orang kadang mendefinisikan mujizat sebagai sesuatu pengecualian terhadap hukum alam. Tetapi bukan itu yang Alkitab katakan tentang mujizat. Kalau saya jatuh dari lantai 3 dan saya tidak mengalami luka apapun, maka itu adalah mujizat, sebab itu adalah pengecualian terhadap hukum alam. Bukan itu yang Alkitab hendak katakan tentang mujizat. Ketika para penulis Alkitab berbicara tentang mujizat, kita bisa katakan bahwa apa yang mereka pikirkan adalah mujizat tersebut sebagai sebuah demonstrasi yang luar biasa dari ketuhanan Allah. Ketika Allah membelah laut misalnya, sehingga orang-orang Israel, mereka bisa berjalan melewati daratan yang kering. Keluaran pasal 14 ayat 21 mengatakan bahwa mujizat itu terjadi melalui perantaraan angin timur yang keras. Tetapi yang orang-orang Israel tahu adalah bahwa Allah sedang bekerja dengan kuasa seperti yang dijanjikannya untuk menyelamatkan umatnya dan menghancurkan tentara Mesir. Allah mengeringkan laut sehingga orang Mesir akan tahu bahwa Dialah Tuhan. Keluaran pasal 14 ayat 4. Sama ketika Allah membuat mata kapak itu mengapung, Allah membangkitkan orang mati, atau Allah menyembuhkan orang sakit. Nah, saudara, suatu waktu Yesus mengadakan mujizat di depan murid-murid ketika mereka menangkap begitu banyak ikan sehingga jala mereka hampir koyak. Tapi apa yang terjadi? Petrus tidak membuat analisa tentang hukum alam apa yang dibelokkan. Sebaliknya, dia fokus pada ketuhanan daripada Yesus yang dipertunjukkan di dalam mujizat tersebut. Petrus hanya bisa berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa." Jadi ingat, kosakata Alkitab untuk mujizat dalam berbagai istilah Ibrani maupun Yunani berfokus pada 3 hal: kuasa, tanda, dan keajaiban. Power, sign, and wonder. Apakah keajaiban atau mujizat itu masih terjadi pada hari ini? Pertama-tama kita harus clear bahwa bahkan di dalam Alkitab, mujizat tidak terjadi setiap hari. Itu terjadi pada momen yang sangat khusus, biasanya untuk memberikan konfirmasi akan perkataan seorang nabi atau rasul, dan terutama sebagai kesaksian Bapa kepada Yesus putranya yang tunggal. Maka kita jangan berharap bahwa mujizat itu sebagai bagian sehari-hari dari kehidupan kekristenan. Tuhan tidak menjanjikan itu. Dia melakukan mujizat demi untuk alasannya sendiri. Akan tetapi, kita juga tidak katakan bahwa Allah tidak akan atau tidak mungkin melakukan mujizat lagi pada hari ini. Jika kita mendefinisikan mujizat sebagai demonstrasi luar biasa dari ketuhanan Allah, maka kita perlu ingat bahwa yang disebut luar biasa itu adalah istilah yang relatif. Sesungguhnya tidak ada perbedaan tajam antara yang luar biasa dan yang biasa, antara yang disebut sebagai keajaiban dan yang disebut sebagai pemeliharaan Allah sehari-hari. Istilah keajaiban atau wonder dalam kitab suci bisa dipakai untuk misalnya mata kapak yang mengapung, air yang menjadi anggur, dan makanan yang diturunkan secara ajaib. Namun dalam Mazmur 136 ayat 4 dan 25, kata itu juga dikenakan kepada bagaimana Allah memberi makan kepada makhluk-makhluknya. Mazmur 136 ayat 4, kepada Dia yang seorang diri melakukan keajaiban-keajaiban besar, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan ayat ke-25 mengatakan, Dia yang memberikan roti kepada segala makhluk, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kita biasanya tidak menganggap itu sebagai sesuatu yang ajaib. Tetapi kalau kita memikirkan baik-baik, itu adalah peristiwa yang luar biasa, bukan? Memberi makan berjuta-juta orang Israel di padang gurun selama berpuluh tahun, itu tentu perkara luar biasa. Kita katakan tentu itu mujizat. Tetapi bukankah adalah sesuatu yang lebih ajaib? Tak kala Allah memberi makan setiap makhluknya yang hidup di muka bumi setiap harinya. Jadi jika kita mengubah perspektif kita, bukankah kita akan melihat bahwa Allah selalu melakukan keajaiban-keajaibannya di sekitar kita, yang menunjukkan kuasanya, hikmatnya, dan kasihnya. Dan jangan lupa, mujizat terbesar adalah ketika seorang berdosa bisa diselamatkan. Dan kita melihat itu dari hari ke hari. Kiranya ini menjawab
pertanyaan yang diberikan.